Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dalam program Mimbar Keluarga Kristen edisi kedua dengan tema kita hari ini bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Dan kita akan belajar pada kesempatan ini dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20, di mana di sesi pertama tadi kita sudah belajar dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan sundal, cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lainnya dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tema kita hari ini adalah bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Nah, di awal saya sudah jelaskan tentang dalam ilustrasi pohon bagaimana pertumbuhan itu terlihat jelas, dan juga di gambar ini bagaimana pertumbuhan itu terlihat sangat jelas secara fisik ya, mulai dari bayi, anak-anak, kemudian ke balita, ke anak besar, remaja, kemudian pemuda dan menjadi orang tua. Itu pertumbuhan fisik yang bisa kita lihat dengan jelas. Tetapi dalam konsep ini, dalam 1 Korintus ini, Paulus tidak sedang berbicara tentang pertumbuhan secara fisik, secara tinggi atau berat badan, tetapi Paulus berbicara tentang pertumbuhan secara rohani atau pertumbuhan iman anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengukur atau melihat pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan seseorang, atau bagaimana saya mengetahui tentang apakah iman saya bertumbuh, apakah pengenalan saya bertumbuh, apakah spiritualitas saya bertumbuh, dan sebagainya. Jadi bagaimana tahu tentang itu? Pertumbuhan dalam Tuhan itu akan tampak melalui pengenalan dan pemahaman seseorang yang bertumbuh semakin hari akan semakin mengenal Tuhan. Jadi pertumbuhan rohani itu akan tampak dalam pengenalan dan pemahaman. Seseorang yang bertumbuh semakin hari, dari hari ke hari akan semakin mengenal Tuhan. Ya, jadi akan semakin mengenal Tuhan.
mengenal siapa Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkannya. Kita semakin tahu mana Allah yang benar, mana Tuhan yang benar yang mengasihi aku, mengasihi saudara-saudara, dan yang telah menyelamatkan, yang telah melayani kita, bukan menuntut tumbal dari kita atau menuntut sesajian daripada kita. Pengenalan itu juga berkaitan dengan pemahaman, semakin memahami mengapa kita menjadi orang Kristen, mengapa kita mengikut Yesus. Jadi pertumbuhan rohani itu membuat kita untuk semakin memahami, semakin mendalami, semakin mengenal mengapa kita menjadi orang Kristen, mengapa kita menjadi pengikut Yesus. Nah, ini tentang pertumbuhan di dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20, sebagaimana yang telah kita bacakan, ini adalah penjelasan Rasul Paulus mengenai kebebasan Kristen, khususnya kebebasan menggunakan tubuh atau menempatkan tubuh kita ini. Jadi 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 ini berbicara tentang penjelasan Rasul Paulus mengenai kebebasan Kristen, khususnya kebebasan menggunakan tubuh. Ada apa dengan tubuh? Nah, di kalangan masyarakat Korintus dan juga warga jemaat Korintus, ada semboyan yang dianut dan dipraktikkan, yaitu bahwa segala sesuatu halal bagiku. Jadi ini semboyan, ini pandangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Korintus atau bahkan jemaat Korintus di ayat 12 ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, semboyan ini dilatar belakangi oleh paham aliran filsafat yang memisahkan tubuh dengan roh atau jiwa. Jadi ada dikotomi antara tubuh dan jiwa atau roh. Jadi tubuh bersifat fanah, tubuh ini bersifat fanah, najis, kotor, dan akan hancur, akan binasa. Sedangkan jiwa ini sifatnya kekal. Jadi jiwa ini bersifat kekal, bersifat abadi. Jadi dua hal ini pemahaman yang kemudian berkembang atau dihidupi dalam masyarakat Korintus, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan juga roh atau jiwa, di mana tubuh ini najis, kotor, fanah, akan hancur dan binasa, sementara jiwa ini sifatnya kekal. Ya jelas ya. Nah, tubuh dan roh jiwa tak ada hubungannya. Apa yang dilakukan tubuh tidak berpengaruh terhadap roh. Jadi pemahaman ini sungguh hidup di tengah-tengah masyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh tubuh, tangan, kaki, dan lain sebagainya, mata dan anggota tubuh yang lainnya, itu tidak ada hubungannya dengan roh, dengan jiwa. Karena memang barang ini, tubuh ini memang fana, najis, kotor. Jadi apa yang diperbuatnya tidak berkaitan dengan roh atau jiwa. Nah, ini pemahaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Korintus, bahkan di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, juga ada kesalahpahaman mengenai itu, yang pertama. Yang kedua, ada kesalahpahaman mengenai ajaran bahwa orang Kristen sudah diselamatkan oleh Yesus, sudah dibebaskan dari dosa, dari aturan tentang sunat, makanan dan minuman. Karena itu mereka bebas makan dan minum apa saja, dan bebas menggunakan tubuh mereka untuk percabulan atau persundalan, atau melakukan hal yang najis, persundalan, percabulan, persinahan. Jadi bebas saja mereka bersinah. Karena kita kan kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah dibebaskan dari aturan-aturan sunat, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, ini pemahaman yang kedua di ayat 13 ya.
Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi memang ada konsep pemahaman yang keliru di sana tentang kebebasan kehidupan orang percaya di ayat 13. Nah, terhadap dua pandangan ini, Paulus mengatakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 13b dan 14. Dasarnya adalah penyelamatan Kristus atas manusia. Sekalipun kita telah dibebaskan oleh Kristus, sekalipun kita telah diselamatkan, dibebaskan dari dosa, bukan berarti bahwa tubuh ini akan seenaknya kita gunakan untuk apa saja, termasuk untuk percabulan. Jadi adakah yang kemudian ini adalah milik Kristus lalu kemudian akan dibiarkan masuk pada percabulan? Apakah Tuhan Yesus menghendaki percabulan? Saya kira tidak. Nah, karena itu sekali lagi Paulus menentang ini, bahwa tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kristus mati dan bangkit untuk manusia, yaitu dalam kurung tubuh dan jiwa. Dan sebagaimana Kristus bangkit, tubuh pun akan dibangkitkan. Jadi sekalipun memang fana, tubuh ini fana, tetapi itu akan dibangkitkan karena Kristus mati dalam kemanusiaannya. Dia mati, tubuhnya mati, benar-benar mati. Dan dia bangkit, tubuhnya itu bangkit. Artinya bahwa sekalipun tubuh kita adalah fana, terbatas, tetapi kebangkitan Kristus akan menjamin tentang kebangkitan tubuh. Oleh karena itu, jangan tubuh ini diperhamba oleh hawa nafsu, diserahkan di dalam percabulan, persinahan, kenajisan. Nah, ini Paulus sangat tegas di sini. Dengan demikian manusia sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan, menjadi anggota Kristus. Dan tidak mungkin menyerahkan anggota Kristus itu kepada percabulan. Di ayat 15 ya, 16. Paulus meminta mereka menjauhi percabulan. Mengapa? Karena karya Kristus itu. Maka tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang berarti bahwa orang percaya harus memelihara tubuhnya, menguduskan tubuhnya untuk Tuhan, atau dengan kata lain menjalani hidup kudus. Nah, ini sangat terkenal ini ayat ini, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Mengapa Paulus berbicara tentang tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Bahwa tubuh kita ini, tubuh yang fana ini, tubuh yang berdosa ini telah ditebus oleh Allah. Karena karya Kristus itulah tubuh kita ini tidak boleh lagi diperhamba oleh dosa. Ini adalah milik Kristus. Tubuh kita ini bukan lagi tubuh kita sepenuhnya, tetapi tubuh kita ini adalah tubuh milik Kristus, menjadi anggota Kristus. Dan tidak mungkin kita menyerahkan anggota tubuh Kristus ini kepada percabulan. Ini Paulus sangat tegas di sini. Mana mungkin kita mau menyerahkan anggota tubuh Kristus pada kebinasaan, pada percabulan, pada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus. Mengapa? Sekali lagi bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang sudah dibeli, dibayar oleh Tuhan di dalam ayat selanjutnya. Jadi lebih jauh Rasul Paulus katakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kamu bukan sendiri lagi. Tubuhmu, dirimu bukan milik kamu sendiri lagi. Sebab kamu telah dibeli. Ini menunjuk kepada karya penebusan Kristus di Golgota. Kita tidak dibeli dengan kerbau, kita tidak dibeli dengan emas, kita tidak dibeli dengan perak, kita tidak dibeli dengan kedudukan, jabatan, kita tidak dibeli dengan uang yang banyak dan harta duniawi. Tetapi kita telah dibeli, kita telah dibayar lunas oleh darah yang mahal, yaitu darah Allah, darah Kristus di Golgota. Yakni saat ia telah membayar harga untuk penebusan kita. Yesus telah membayar harga tebusan atas dosa-dosa kita.
sehingga kini berakar di dalam Kristus dan berbuah banyak di dalam dunia, kita menjadi miliknya. Jadi semestinya sebagai tubuh tebusan Tuhan, sebagai diri manusia yang telah dibeli, dibayar lunas oleh Kristus, kita adalah milik Kristus, kita harus berbuah, berakar di dalam Kristus dan berbuah banyak di dalam dunia. Artinya tubuh, seluruh keberadaan kita, eksistensi kita ini harus memuliakan Tuhan, berbuah, berakar kuat di dalam Kristus dan berbuah lebat untuk di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan, bukan terus-menerus mempersundalkan diri atau merendahkan diri sendiri dengan kenajisan, kekotoran. Istilah membeli bisa dipahami, biasanya dipakai di pasar untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau berbicara tentang jual beli, ya ini bahasa pasar ya, sering dipakai sehari-hari di pasar untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi pada zaman itu, bukan hanya kebutuhan hidup sehari-hari yang diperjualbelikan, tetapi juga manusia, budak diperjualbelikan. Jadi saya kurang tahu pasti tahun berapa berakhir tentang perjualan budak atau manusia budak ya. Jadi ada orang yang kemudian diperjualbelikan pada zamannya. Nah, pada zaman Korintus juga itu terjadi. Nah, budak ini dipajang seperti barang dagangan di pasar. Jika budak sudah dibeli dan dibayar, budak itu lepas dari tuan yang menguasainya, menguasai sebelumnya, dan sekarang menjadi milik dari yang membelinya. Ia menjadi milik dari tuan yang membelinya. Bahwa dulu kita menjadi dikungkung, diikat oleh dosa, kegelapan, hawa nafsu. Sekarang kita telah dilepaskan oleh Kristus dan dibawa di dalam terang kasih-Nya. Kita tidak lagi menjadi budak hawa nafsu, budak dosa, budak iblis, budak kegelapan, tetapi kita telah menjadi anak-anak terang. Kita telah menjadi anak-anak terang, anak-anak tebusan. Siapa sih yang tidak bangga disebut sebagai anak-anak terang, anak-anak tebusan, anak-anak Allah. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14 bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus menyebut kita sebagai sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jikalau kamu melakukan perintahku. Nah, ini sangat jelas ya. Oleh karena itu ya, setiap kita yang percaya kepada Yesus, yang melakukan kehendak Yesus, kita disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus atau saudara-saudara Yesus. Ketika murid-muridnya datang kepadanya, orang tuamu datang mencarimu, saudara-saudara datang mencarimu. Orang tua, ayah, ibu saya, saudara-saudara saya adalah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bukan karena saya memanggil Tuhan, Bapa saya, orang tua saya memanggil Tuhan sebagai Bapa, maka saya harus memanggil Tuhan sebagai kakek atau opah. Tidak. Karena semua orang yang percaya, mau orang tua kita, mau nenek kita, mau cucu kita, adalah sebagainya, yang percaya kepada Yesus, dia sebut sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Nah, ini harus jelas. Jadi Kristus telah menebus kita, Kristus telah membeli kita dengan darahnya, karena itu kita milik Kristus. Dan Kristus menginginkan kita untuk hidup di dalam terang, bukan lagi untuk hidup dalam kegelapan sebagai hamba dosa, sebagai hamba iblis, sebagai hamba kegelapan. Bukan, tetapi kita adalah anak-anak terang yang harus menjadi terang. Terang di sekolah, terang di rumah, terang di pasar, terang di bidang politik, terang di usaha, perusahaan, terang di pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemana-mana kita diutus, di sanalah seharusnya kita menjadi terang. Ini kemudian menjadi bagian penjelasan Paulus tentang pemahaman yang benar tentang hidup di dalam kekristenan atau hidup menjadi pengikut Yesus. Nah, begitulah maksud Paulus dengan mengatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Ayat 20. Orang Kristen sudah ditebus dan dibeli oleh Kristus.
Ia tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi pelayan atau hamba yang melayani Kristus. Kristus yang memiliki mereka dan Tuhan atas diri mereka. Jadi sekali lagi, orang Kristen, saya dan saudara-saudara sudah ditebus dan dibeli oleh Kristus. Ingat itu ya. Jadi kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi pelayan atau hamba yang melayani Kristus. Kristus yang memiliki kita, telah membayar, membeli kita, dan Tuhan atas diri kita. Karena itu mari kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jangan lagi kemudian melakukan perselingkuhan iman, perselingkuhan ilah lain. Dengan itu mereka tidak memiliki diri mereka sendiri, tetapi Kristus. Sebagai milik Kristus, mereka adalah hamba yang melayani Kristus, yang hanya bisa melakukan kehendak Kristus. Dalam pemahaman demikian Paulus menegaskan, sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari menjaga diri dengan baik, menghargai diri kita, menghargai status kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan, anak-anak terang, anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Kita hargai itu, apapun keadaan kita, pergumulan pasti ada. Selama kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, memang Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Artinya banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tetapi mari dalam segala keberadaan itu, tantangan itu, kita terus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan baru kita yang telah menebus kita dengan darahnya sendiri, yaitu Yesus. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, jadi bertumbuh dalam tuntunan Tuhan, artinya orang Kristen sadar bahwa sudah ditebus dan dibeli oleh Kristus Yesus. Kalau ada orang yang masih belum sadar bahwa dirinya telah ditebus oleh Kristus dengan harga yang mahal, lebih baik bunuh diri saja. Bertobatlah, itu yang paling tepat. Bertobatlah. Jadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman, pemahamannya, pengenalannya akan ajaran-ajaran yang benar harus dari hari ke hari semakin bertumbuh, menyadari diri bahwa saya sudah ditebus dan dibeli oleh Kristus. Bertumbuh dalam Tuhan, tuntunan Tuhan. Orang Kristen dalam seluruh keberadaannya, dalam seluruh eksistensinya, harus hidup memuliakan Tuhan. Sekira ini kemudian menjadi kesimpulan kita bahwa bertumbuh di dalam tuntunan Tuhan itu membawa kita pada kesadaran tentang kehidupan kita sebagai milik Tuhan dan kesadaran bahwa seluruh eksistensi kita, baik tubuh, roh, dan jiwa, harus memuliakan Tuhan. Itulah pertumbuhan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.